Tony Rashid, seorang pengamat politik dan pemerhati bangsa, memperingatkan bahwa people power kemungkinan terjadi jika pemilu curang. Hal itu diungkapkan setelah melihat adanya jutaan massa yang hadir di kampanye Prabowo Sandi di Gelora Bung Karno Ahad 7 April. Menurut Tony, hal itu merupakan embrio dari people power jika pemerintah tetap melakukan kecurangan-kecurangan masif di Pilpres 2019 ini. Menurutnya, Pilpres 2019 ini banyak terjadi ketidakberesan, mulai dari money politics, intimidasi dan mobilisasi aparat ASN, bagi-bagi sembako dan amplop, dan adanya 17,5 juta DPT yang masih bermasalah merupakan praktek-praktek amoral yang telah merusak demokrasi. Jika pelanggaran kampanye yang masif itu tidak segera dihentikan dan kecurangan terbukti telah secara signifikan menjadi faktor kemenangan paslon tertentu, siapapun pemenang dalam Pilpres kali ini, potensi rusuh akan sangat besar menurutnya. Terutama jika paslon 02 kalah, bukan karena selisih jumlah suara, tapi karena adanya kecurangan yang terukur dan bisa dibuktikan, maka people power hanya menunggu waktu. Itu kan karena mereka nggak siap kalah. Stop, jangan anggap remeh soal ini. Mari kita lihat fakta-fakta di lapangan. Pelanggaran kampanye itu nyata dan masif, bahkan dianggap telah melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas itu berpotensi menjebol dinding pertahanan batin rakyat. Kita bisa saksikan hari ini di GBK, jutaan pendukung Prabowo dari berbagai wilayah hadir, arak-arakan motor dari Solo, konvoi mobil dari Bandung, para pejalan kaki dari Surabaya dan Ciamis, sewa sejumlah pesawat dari luar Jawa, massa betul-betul militan dan bisa dimobilisasi. Hari ini jutaan rakyat berhasil memutihkan kawasan Senayan dan sekitarnya. Ini unjuk kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh. Apakah mereka yang hadir karena digerakkan oleh cintanya kepada Prabowo? Sebagian mungkin iya, tapi rasa kecewa dan marah kepada rezim hampir dipastikan sebagai alasan yang paling dominan. Marah bukan saja karena faktor ekonomi dan semua masalah terkait pengelolaan pemerintahan, tapi juga perilaku politik rezim yang oleh mereka dianggap terlampau represif. Dan nampaknya tidak cukup waktu tersisa lagi bagi kubu Jokowi untuk meredam kemarahan rakyat itu. Anda bisa bayangkan, jika kecurangan terbukti dan mereka tidak terima, mungkinkah people power bisa dihindari? Karena itu hentikan segala bentuk kecurangan dan praktek-praktek kampanye yang melanggar jika kita ingin Pilpres aman. Hanya itu caranya, tidak ada cara lain. Siapapun yang akan jadi pemenang jika Pilpres itu jujur dan adil, pasti akan diterima oleh semua pihak. Rakyat legowo, kita semua ingin Pilpres ini aman dan damai. Untuk sampai pada harapan itu, syarat kejujuran dan keadilan harus dipastikan hadir dalam Pilpres kali ini. 17,5 juta DPT mesti diperbaiki. KPU, Bawaslu dan aparat harus netral dan tidak ada mobilisasi ASN, bagi-bagi sembako, amplop, dan rekayasa dana bantuan dari APBN dan BUMN dihentikan. Jika tidak terbayang bagaimana keadaan negeri ini pasca Pilpres. GBK akan betul-betul bisa jadi embrio people power.